lansia yang memiliki minimal 2 macam penyakit. Nah, ada yang pakai hipertensi, diabetes, atau ada satu penyakit tapi ada satu sindrom geriatrinya. Nah, sindrom geriatri itu adalah kondisi khusus pada lansia spesifik. Nah, kita sebut juga dia sebagai geriatric giant. Jadi raksasa-raksasanya geriatri. Masalah-masalah besar pada orang lansia, yaitu misalnya biasanya disingkat 14I yang diawali dengan huruf I. Inkontinensia, nah gampang ngompol, suka nggak tahan, mau pipis, mau ke belakang. Kemudian inanisi itu gangguan makan, asupan makan. Insomnia, gangguan tidur. Nah, yang paling sering itu instabilitas, jadi nggak stabil, gampang jatuh. Orang tua harus betul-betul kita cegah supaya tidak jatuh. Sekalinya jatuh, itu untuk nyambung kembali itu lebih susah. Nah, orang tua biasanya lebih takut kalau anaknya yang patah, yang jatuh patah. Padahal anak-anak itu lebih cepat nyambungnya. Orang tua lebih sulit nyambungnya dan bisa nggak nyambung. Jadi harus dicegah orang tua jangan sampai jatuh. Itu salah satu bentuk geriatric giant, masalah besar pada orang lansia. Dan berbagai penyakit bisa menyebabkan sindrom geriatri tersebut. Nah, jadi ini ciri khasnya pada lansia itu, dia memiliki tadi sindrom geriatri. Nah, perubahan pada kondisi lansia kalau dia sakit, kalau orang muda sakit orang muda, kemudian dia sakit jantung, sembuhnya garis lurus, sembuh. Tapi kalau orang tua sakit jantung, serangan jantung, dia sembuhnya nggak garis lurus begitu menuju sembuh. Dia berbelok-belok, ada jalan memutar. Akibat polifarmasi, obat banyak yang digunakan, ada interaksi obat, efek samping obat yang besar. Gara-gara perawatan, ada efek samping lagi yang terjadi. Macam-macam hal, kemudian belum lagi berbagai sindrom geriatrinya membuat jalan memutarnya makin panjang. Nah, jadi sembuhnya itu nggak garis lurus. Jadi penting kita jadi lansia ini dari bugar, kemudian dia berubah menjadi prarapuh, kemudian menjadi rapuh, disabilitas, tidak mampu dan tidak bisa mandiri sampai menjadi kecacatan. Padahal dan seringkali orang tua masih bisa melakukan banyak hal, padahal dia sebetulnya kondisinya prarapuh sampai rapuh. Nah, tiba-tiba aja nggak bisa lagi melakukan berbagai hal yang biasanya dia lakukan sehari-hari. Nah, di sini kita ada tempatnya untuk melakukan identifikasi kondisi prarapuh dan rapuh supaya tidak cepat turun. Kalau sudah jadi disable, itu pulihnya itu jadi lebih sulit. Nah, sini kondisi irreversible yang perlu kita identifikasi. Nah, jadi karena itu kesehatan lansia membutuhkan sarana prasarana tersendiri yang khusus, kemudian SDM yang terlatih dengan perawatan geriatri, kemudian sistem perawatan yang khusus. Jadi karena membutuhkan berbagai keilmuan, dia perlu multidisiplin yang bekerja secara bersama-sama, interdisiplin dan komprehensif. Ya, jadi ini kebutuhannya. Selanjutnya, ya slide. Nah, ini, jadi lokasi survei kita di seluruh kecamatan Jakarta Timur, di 10 kecamatan Jakarta Timur. Terima kasih Bapak-Bapak Lurah, Pak Camat yang hadir di sini, Bapak Wali Kota ya, atau yang mewakili. Terima kasih untuk kesediaan teman-teman dari kelurahan membantu. Dari seluruh kelurahan di wilayah Jakarta Timur ini, kita survei secara acak. Nah, hasilnya kita lihat. Slide. Oh ya, ini surveinya ya. Survei kita. Maaf yang sebelumnya itu, yang ungu tuh, yang pink tadi itu ada pengantar dari Pak Wali Kota, diklik di bawahnya. Maaf sebelum ini, diklik play-nya. Nah, diklik tolong. Ya. Ya. Kita lihat pengantar dari Bapak Wali Kota Jakarta Timur. Nggak keluar? Oh, nggak ada di sini, nggak bisa. Nggak bisa ya. Ya, jadi ini pengantar video dari Bapak Wali Kota Jakarta Timur untuk agar seluruh masyarakat Jakarta Timur mengisi. Nah, ini surveinya yang dilakukan secara dengan Google Form. Selanjutnya, ya slide. Nah, ada 1.223 responden kita. Ya, dan laki-laki, perempuan banyak, 67% perempuan yang mengisi. Selanjutnya, slide. Ya, pendidikannya ini sebagian besar SMU, 47% dari warga kita.
Kemudian mayoritas merupakan kepala keluarga yang mengisi ini. Ya, selanjutnya. Ini yang menarik. Rata-rata ini yang mempunyai lansia di rumahnya. Nah, ada yang punya lansia satu orang di rumahnya ada 55% keluarga. Kemudian 20% punya 2 orang lansia di rumahnya. Kemudian nih ada 33 orang yang punya 3 orang dan 16 keluarga punya 4 orang lansia di rumahnya. Nah, ya jadi ini banyak ya yang memiliki lansia di rumah, dan peran lansia tersebut dalam keluarga ternyata 48% lansia ini merupakan kepala keluarga. Nah, jadi penting sekali untuk kita jaga kesehatannya. Selanjutnya, nah pekerjaannya, mencari nafkah ada 18%, 39% melakukan kegiatan rumah tangga atau hobi, berkebun termasuk, kemudian 26% ini melakukan kegiatan sosial. Ya, selanjutnya. Nah, ini pengalaman buruk atau masalah yang tidak diharapkan dari kondisi kesehatan lansia selama ini. Terbanyak apa pengalaman buruknya? Susah tidur. Lansia-lansia di rumah itu susah tidur, kemudian jatuh dan sesak napas. Nah, jadi bagaimana kita menyikapinya, persahabat menyikapi kebutuhan ini? Jadi kita telah menyiapkan pelayanan laboratorium tidur. Nah, di tempatnya Dr. Andika, mana tadi Dr. Andika? Laboratorium tidur. Kemudian kita untuk jatuh perlu dilakukan identifikasi risiko jatuh. Pada penilaian geriatri di paripurna itu ada identifikasi risiko jatuh. Kemudian kebugaran. Untuk sesak napas kita lakukan pemeriksaan kebugaran kardiorespirasi dan poliklinik serta rawat inap terpadu ramah lansia kita. Selanjutnya, nah pengalaman buruk yang tidak menyenangkan saat membawa lansia ke rumah sakit. Nah, apa pengalaman buruknya nih bagi keluarga-keluarga? Ternyata nomor 1, lama menunggu atau antri. Nah, jadi teman-teman, dari Yanmed, dari rawat jalan, semuanya admisi, mari kita membuat lansia kita tidak antri, bikin red carpet, jalurnya langsung ke poli masing-masing. Tidak ada pelayanan khusus lansia, ini pengalaman buruk, tidak ada pelayanan khusus lansia di rumah sakit, banyak sekali yang tidak punya. Kemudian tidak ada fasilitas khusus lansia, sarana prasarananya tidak didesain khusus untuk lansia. Ini pengalaman buruk warga masyarakat terhadap pelayanan di rumah sakit. Jadi persahabatan menyikapinya dengan membuat jadwal perjanjian dan ketepatan waktu praktek dokter. Jadi tim terpadu geriatri di sini, Dr. Anin, Dr. Bowo, Dr. Kris, Dr. Aya, semuanya sudah berkomitmen untuk tepat waktu. Kalau sudah perjanjian jam 8 akan datang benar jam 8. Jadi tepat waktu. Ya, kemudian jadi tidak menunggu lama, kemudian ada pelayanan khusus lansia dan ada fasilitas khusus lansia. Jadi persahabatan secara bertahap melengkapi kebutuhan fasilitasnya. Selanjutnya, nah survei berikutnya, kebutuhan kesehatan lansia. Nah 65% bilang nggak butuh apa-apa. Karena ya masih sehat-sehat aja. Nah itu yang tadi dilihat padahal lansianya sudah kondisi prarapuh atau rapuh. Kelihatannya baik-baik saja, tapi tiba-tiba enggak bisa bangun, tiba-tiba enggak bisa tidur, tiba-tiba jatuh. Nah, ya, jadi ini artinya kita perlu memberikan pemahaman ini kepada masyarakat. Karena itu penting check up kesehatan berkala. Nah, ini kebutuhannya yang lain adalah pelayanan home care. Lansia perlu pelayanan home care. Nah, karena itu persahabatan membuat layanan home care untuk menjawab kebutuhan. Dan harapan terkait kondisi lansia, mayoritas ingin lansianya sehat dan bugar. Sehat dan bugar, ingin mandiri dan produktif, bahagia dan bersemangat. Itu harapan warga Jakarta. Selanjutnya, nah pengetahuan tentang adanya pelayanan kesehatan khusus lansia berusia 60 tahun ke atas di rumah sakit, tidak tahu. Itu hampir 70% tidak tahu ada pelayanan khusus lansia di rumah sakit. Ayo marketing kita, PKRS, bikin masyarakat tahu. Karena itu kita undang Bapak-Bapak Lurah, Pak Camat untuk menginfokan kepada warganya bahwa di sini ada pelayanan khusus lansia. Nah,
Jadi kita berharap nanti Pak Hakim dan tim membuat WA grup informasi layanan rumah sakit dan edukasi berkala bagi warga Jakarta Timur. Dan perawatan khusus lansia yang pernah didapatkan ternyata mayoritas 92% belum pernah mendapatkan pelayanan khusus lansia. Sedih. Ya, selanjutnya. Nah, seberapa perlu warga yang berusia 60 tahun ke atas mendapat perawatan khusus lansia? 79% bilang sangat perlu. 79% bilang sangat perlu. Nah, dan kemudian grafik alasan jawaban yang sangat perlu agar cepat ditangani dengan adanya pelayanan khusus tersebut. Jadi nggak muter-muter. Jadi dokternya, tim multidisiplinnya yang datang ke tempat poliklinik terpadu. Jadi bukan lansianya yang jalan ke sana kemari. Kemudian diomongin bersama-sama target perawatannya apa. Care plan-nya dibuat bersama, teman-teman. Ya. Nah, jadi ini artinya penting layanan khusus lansia. Selanjutnya, nah, manfaat apa yang diharapkan oleh warga lansia dengan adanya pelayanan khusus lansia? Ternyata nomor 1 terbanyak ingin perbaikan kemandirian fisik atau status fungsional lansia agar lansianya bisa mandiri. Kemudian juga perbaikan kondisi emosi. Nah, nih bidangnya Dokter Bowo nih, perbaikan kondisi emosi lansia. Harapan kedua tertinggi. Kemudian lansia dapat berinteraksi dan terlibat dalam kegiatan sosial seperti ini, Bapak Ibu hadir di sini semua. Dan lansia dapat produktif dan keluarga dapat fokus pada mencari nafkah. Jadi penting yang dilakukan persahabatan adalah membuat target perawatan. Target perawatan adalah peningkatan status fungsional, emosional, sosial, dan produktivitas lansia. Jadi dokter-dokter, tenaga kesehatan semua merawat lansia dengan target untuk peningkatan status berbagai tingkat status fungsional, emosi, dan sosial tersebut. Slide. Nah, ini bila lansia berusia 60 tahun ke atas atau membawa keluarga berusia 60 tahun ke atas berobat ke layanan khusus lansia, yang akan dipilih oleh warga apa? Nomor 1, layanan geriatri reguler untuk pasien BPJS 78%. Nah, jadi untuk layanan BPJS, kemudian masih ada 23% ingin layanan geriatri eksekutif. Nah, jadi artinya persahabatan harus bikin pelayanan geriatri reguler dan pelayanan geriatri eksekutif. Nah, karena kalau yang BPJS tadi alasannya biayanya lebih ringan, dan yang swasta tadi ingin agar lebih mudah. Ya, selanjutnya. Nah, yang perlu didapatkan layanan apa? Nah, ini beragam. Nah, ini bilang ini pelayanan poliklinik geriatri 50%, kemudian minta rawat inap khusus lansia 40%, dan daycare. Daycare ini mirip tempat penitipan anak seperti gym, tetapi dia ditambah dengan melatihan kemampuan kondisi kognitif, meningkatkan fungsi kognitif, otot motorik halus. Nah, jadi di sini tempatnya di daycare. Dan butuh home care juga, dan telekonsultasi geriatri. Ini kebutuhan masyarakat, jenis-jenis layanan yang dibutuhkan. Karena itu RS Persahabatan menyiapkan layanan-layanan ini. Poliklinik terpadu geriatri, rawat inap khusus lansia, pelayanan rehabilitasi geriatri, home care, dan telekonsultasi geriatri untuk menjawab kebutuhan itu. Slide. Nah, kebutuhan layanan antar jemput untuk warga lansia bagaimana? Nah, ternyata 73% bilang bilang tidak bersedia karena akan diantar. Tetapi ada sebanyak 10% ya. Nah, ya ada yang bersedia membayar harian ini 9%, kemudian bersedia membayar paket antar jemput bulanan. Nah, jadi ini juga peluang untuk kita siapkan kebutuhan ini. Kemudian untuk kebutuhan catering khusus lansia, menjaga kebugaran lansia, ada berapa persen ini? 763%, sekitar 60-an persen menginginkan adanya 39% ingin catering, 39% ingin ada catering khusus lansia. Ya, selanjutnya. Ya, jadi tadi itu data-data hasil survei. Ini sedikit foto-foto memperlihatkan apa yang disiapkan oleh persahabatan untuk sarana prasarananya. Ini poligeriatri terpadu di eksekutif, tempat tidur dan dirawat jalan reguler juga untuk BPJS. Tempat tidur periksanya khusus yang dapat ditinggi rendahkan sehingga lansia tidak perlu naik pakai dingklik naik untuk periksa. Jadi bisa direndahkan
kemudian setelah berbaring beliau ditinggikan dengan remote control. Ya, jadi ini khusus di pelayan rawat jalan dan rawat eksekutif dan rawat jalan BPJS. Selanjutnya, nah ini untuk rawat inapnya, rawat inap eksekutifnya ramah lansia, kursi mandi yang lipat ini pada saat dilipat ini pada saat dibuka dia bisa dipakai di saat mandi, dan ini ada komod yang bisa dipindahkan ke samping tempat tidur manakala lansia tidak bisa buang air ke kamar mandi, ini bisa di samping tempat tidur ini yang biru kursi komodnya. Ya, kemudian ini handrail yang di samping ini handrailnya untuk bangkit dari setelah duduk toilet itu untuk berdiri pegangannya. Kemudian di kamarnya juga ada handrail untuk pegangan berlatih berjalan di kamar. Ini di kamar disiapkan. Selanjutnya, nah ini yang mungkin banyak rumah sakit belum punya. Handrail untuk pegangan khusus untuk memudahkan perubahan posisi saat duduk atau berbaring, ini yang gantung. Jadi kan lansia dari tidur mau duduk aja suka susah, perlu pegangan. Nah ini pegangannya. Nah ya, jadi ini Bapak Ibu ada di rawat inap eksekutif ramah lansia kita. Selanjutnya, nah ini juga kita ada catering mencegah kerapuhan. Kadar proteinnya sudah disiapkan 1,2 gram per kilogram berat badan. Nah untuk mencegah kerapuhan tadi. Nah jadi menu-menunya Bapak Ibu ini unik sekarang, gizi kita sangat pintar. Nah seperti catering canggih yang ada di luar. Jadi Bapak Ibu bisa pesan di sini. Mudah-mudahan proporsinya berapa ya? 50.000 aja deh maksimal coba. ya, jadi ini menu-menunya sangat menarik Bapak Ibu. Ya, selanjutnya. Nah kesimpulan, data statistik menunjukkan bahwa Jakarta Timur memiliki populasi terlansia terbanyak di DKI Jakarta. Jadi atas perkenan dan dukungan Bapak Wali Kota Jakarta Timur dan Direktur Utama Persahabatan telah dilakukan survei khusus lansia pada 10 kecamatan di Jakarta Timur dengan 1.223 responden, dan 82% KK memiliki minimal 1 warga lansia di rumahnya. Ya. Dan telah diidentifikasi kebutuhan pelayanan khusus lansia dan menjawab kebutuhan masyarakat. Persahabatan telah menyiapkan layanan-layanan baru khusus lansia, mulai dari pelayanan deteksi dini melalui senior MCU kita, poliklinik geriatri terpadu, rawat inap ramah lansia, catering hingga rehabilitasi dan home care. Disiapkan pelayanan geriatri terpadu untuk peserta JKN maupun untuk eksekutif. Perlu dibentuk WA Group antara PKRS Persahabatan dengan pimpinan wilayah, RW, Lurah, Camat untuk komunikasi, informasi, edukasi, dan layanan RSP Persahabatan untuk masyarakat Jakarta Timur secara berkesinambungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Nina. Ya, baik, tadi kita sudah mendengarkan laporan dari pembina tim terpadu geriatri yang menjabarkan mengenai layanan-layanan dari geriatri di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan. Iya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan kepada Dr. Agus Dwi Susanto, spesialis paru konsultan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau yang mewakili, Bapak Gubernur DKI Jakarta atau yang mewakili, Bapak Wali Kota yang diwakili oleh Dr. Andres Ahmad Salahuddin, Master of Science. Terima kasih atas kehadirannya. Dewan Pengawas, jajaran direksi, dan seluruh sivitas hospitalia RSUP Persahabatan, Bapak Camat dan Bapak Lurah sekitar Jakarta Timur yang hadir pada pagi dan siang hari ini, rekan-rekan media dan seluruh hadirin yang turut ikut mengikuti acara baik secara offline di Aula Gria Puspa ataupun secara online di tempat masing-masing. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita diberikan kesehatan sampai dengan hari ini pada pertemuan saat ini, sehingga kita bisa mengikuti acara launching layanan geriatri di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan.
Seperti kita ketahui bahwa angka harapan hidup penduduk yang saat lahir terus meningkat. Sesuai dengan data BPS tahun 2021 mencapai angka 73,5 tahun. Saat ini warga usia lanjut mencapai 11% penduduk. Dan tadi untuk DKI Jakarta disampaikan oleh Ibu Dirmet, Jakarta Timur jumlah lansianya yang paling banyak. Ya. Pada lansia ini sudah terjadi berbagai masalah kesehatan, terjadi penurunan kemampuan tubuh menghadapi penyakit, rentan mengalami berbagai penyakit yang serius, tidak sedikit juga menderita berbagai penyakit kronis. Keunikan dan penyakit lansia yang beragam ini tentu membutuhkan pelayanan yang komprehensif dan pelayanan yang terpadu di pusat layanan kesehatan. Kalau kita baca peraturan Menteri Kesehatan tahun 79 tahun 2014, maka penyelenggaraan pelayanan geriatri diberikan kepada lansia di atas 60 tahun yang memiliki lebih dari satu penyakit fisik ataupun psikis, memiliki penyakit yang disertai dengan sindrom geriatri, serta yang berusia 70 tahun ke atas meskipun hanya memiliki satu penyakit. Keputusan Menteri Kesehatan tahun 2022 tentang standar akreditasi rumah sakit juga mensyaratkan bagaimana populasi geriatri merupakan populasi yang beresiko, yang memerlukan pelayanan risiko tinggi sehingga masuk di dalam standar pelayanan dan asuhan pasien di rumah sakit. Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan yang saat ini masih mendapatkan standar akreditasi baik dari GCI maupun standar akreditasi nasional tentunya harus memfasilitasi pelayanan geriatri ini dilihat dari standar mutu pelayanan ataupun juga dari standar kebutuhan layanan geriatri pada masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini kami dari Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan dengan bangga tentunya melonsing berbagai pelayanan geriatri. Terima kasih kepada Ibu Direktur Medik yang telah memfasilitasi beserta seluruh jajaran pelayanan medik dan seluruh komponen rumah sakit yang mempersiapkan bagaimana berbagai layanan geriatri dimulai dari survei dan akan kita resmikan beberapa jenis layanan geriatri tersebut. Beberapa layanan geriatri yang kita persiapkan adalah senior medical check up, friendly kitchen yaitu catering untuk mencegah kerapuhan pada usia lanjut, friendly home care yaitu kita siap untuk memberikan layanan home care kepada pasien-pasien lanjut usia. Di sisi lain juga home care kita nantinya akan kita kembangkan menjadi pelayanan home care untuk penyakit-penyakit lain di luar geriatri sesuai dengan kebutuhannya dan khususnya juga mendukung visi Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan sebagai pusat respirasi nasional. Layanan berikutnya adalah vaksin untuk usia lanjut, akupuntur usia lanjut, rawat inap eksekutif Gria Puspa yang ramah lansia, poliklinik reguler terhadap pasien-pasien geriatrik, poliklinik geriatrik eksekutif di Gria Puspa, serta juga poliklinik geriatrik eksekutif di layanan eksekutif Gria Puspa yang kita akan resmikan pada hari ini. Dan nanti pada kesempatan kali ini Bapak Menteri Kesehatan akan secara online ya akan menyampaikan sambutannya dan juga meresmikan pembukaan layanan geriatri di Rumah Sakit Persahabatan. Demikian sambutan dari saya. Semoga apa yang kami usahakan terhadap pelayanan geriatri memberikan manfaat yang besar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya pada populasi geriatrik di wilayah Jakarta Timur dan juga di seluruh Indonesia yang memerlukannya. Sekali lagi, ini adalah bagian dari inovasi layanan Rumah Sakit Umum Persahabatan yang tentunya untuk mendukung visi misi Rumah Sakit Persahabatan menjadi rumah sakit kelas dunia dengan unggulan respirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Direktur Utama kami,
Selanjutnya akan ada sambutan dari Bapak Wali Kota Jakarta Timur diwakilkan oleh Dr. Andes Ahmad Salahuddin MSI. Beliau adalah asisten administrasi dan kesra Wali Kota Jakarta Timur. Kepada beliau tempat dan waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Direktur RSUP Persahabatan beserta jajarannya, jajaran Direksi RSUP Persahabatan, para dokter dalam tim nakes RSUP Persahabatan, Pak Camat, Pak Lurah, mungkin dari wakil dari Sudin Kesehatan, Dinas Kesehatan, serta hadirin sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, yang mohon maaf tidak bisa berkenan satu persatu dengan tidak mengurangi hormat kami, hadirin sekalian. Pertama izinkan saya menyampaikan ucapan permohonan maaf Pak Wali Kota Jakarta Timur yang beliau seyogianya akan berkenan hadir untuk memenuhi undangan dari pihak RSUP Persahabatan karena ada acara yang bersamaan juga yang sama pentingnya dengan kegiatan ini. Akhirnya beliau menugaskan saya untuk menghadiri acara ini untuk sama-sama kita menyaksikan kegiatan peresmian klinik Gria Puspa, Griati di Gria Puspa di Persahabatan. Bapak dan Ibu hormati, tentu saja kalau bicara masalah lansia sudah banyak program yang kita laksanakan dari semua lintas sektor yang sudah dibuat suatu kebijakan. Dari pemerintah pusat pun juga ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana aksi nasional di bidang kesehatan. Ada 6 strategi dalam kesehatan lansia. Seperti yang disampaikan oleh pembicara awal, menyampaikan paparan tentang hasil survei dan lain sebagainya. Ini saya pikir sudah cukup ya, sudah cukup komplit untuk memberikan penjelasan kepada kita semua bahwa memang layanan kesehatan yang selama ini kita berikan dari seluruh sektor atau stakeholder yang ada memang perlu untuk kita tingkatkan. Sejalan dengan 6 strategi yang tadi saya sampaikan, program dari pemerintah pusat, ini perlu menjadi motivasi buat kita untuk senantiasa kita lakukan peningkatan. Alhamdulillah ya, di layanan klinik Griati RSUP Persahabatan ini seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi ya, dan juga dari pembicaraan sebagainya, kita mempunyai komitmen yang kuat bagaimana kita memberikan layanan yang terbaik buat para lansia. Yang pada akhirnya pun nanti kita akan memasuki usia lansia tersebut. Ya. Sehingga pada hakikatnya ketika kita bicara lansia, sama halnya kita bicarakan tentang diri kita sendiri yang nantinya juga kita akan menerima, akan menghadapi kondisi yang sama-sama kita lihat. Oleh karena itu yang paling terpenting adalah sehebatnya teknologi ya, secanggihnya SOP yang akan diberikan, karena kalau layanannya tidak benar-benar diberikan dari hati yang paling dalam, saya tidak akan mungkin semua bisa mendukung. Sebab sarana prasarana itu hanya sebagai sarana pendukung bagaimana layanan kesehatan itu tidak bisa ditingkatkan. Tapi yang terpenting bagaimana layanan dengan hati ini kita harus lakukan. Karena terus terang yang kita berikan layanan ini adalah para orang tua lansia yang perasaannya itu sangat peka gitu ya, yang sangat peka, sehingga kadang-kadang kalau kita bicara dalam berikan layanan sudah bagus semuanya, apa yang dipaparkan sudah bagus semuanya, tapi ketika si petugas pelayanan medis memberikan layanannya ada kata-kata yang kurang mengenakan aja, secara psikologis pasti lansia itu akan merasa bahwa tidak dihargai atau dihormati. Itu yang paling terpenting ya. Memang kalau bicara teknologi, bicara masalah SOP sudah ada standarnya yang sama-sama kita lihat. Ya mungkin di rumah sakit Persahabatan dengan rumah sakit yang lain ukuran standarisasi sudah ada. Tapi yang paling utama adalah bagaimana cara melayani oleh petugas medis itu sendiri. Ini yang terpenting. Ya. Ini yang terpenting. Dan kalau kita lihat saat ini semua tidak lepas dari teknologi ya, semua harus dukung teknologi. Tetapi yang namanya perasaan
ya, yang namanya intuisi itu tidak bisa digantikan dengan teknologi apapun. Ya, kalau kita boleh jujur katakan seperti itu. Nah ini yang penting harus kita lakukan, karena terus terang memang dari pemerintah sendiri, dari jajaran pemerintah pusat sampai pemerintah daerah pun berusaha untuk bagaimana meningkatkan layanan kesehatan. Perlu Bapak dan Ibu ketahui, untuk jajaran pemerintah DKI Jakarta, khususnya Kota Jakarta Timur, semua dinas, suku dinas itu mempunyai prioritas layanan bagi lansia. Contoh misalnya sosial saja, dari dinas kesehatan, dari dinas sosial saja itu memberikan yang namanya kartu Jakarta Lansia. Mereka diberikan setiap bulannya itu uang sebesar 600.000 kalau nggak salah ya untuk mereka. Kemudian dari program PKH ya, program Keluarga Harapan pun 2,4 juta itu digulirkan untuk para lansia. Ini salah satu bentuk ya, salah satu bentuk perhatian pemerintah. Demikian juga layanan-layanan yang kami upayakan seperti tadi disinggung, supaya bagaimana memberikan layanan kepada lansia itu supaya mereka tidak merasa sulit ketika berinteraksi. Pemerintah pun saat ini sudah melakukan upaya-upaya supaya lansia itu merasa nyaman ya, nyaman. Nah ini yang kita harapkan. Kemudian juga tadi disampaikan oleh narasumber, oleh Pak Direktur tadi, bahwa memang kalau bicara lansia ini hanya diserahkan kepada bidang kesehatan saja, ini pun tidak akan menyelesaikan permasalahan. Jadi semua lini sektor harus ikut sama-sama memperhatikan bagaimana lansia itu yang ada di wilayah atau lingkungan kita. Oleh karena itu dalam 6 strategi rencana aksi nasional, kalau tidak salah di strategi kelima atau keempat itu ada peran serta dari seluruh masyarakat. Alhamdulillah dalam kesimpulan tadi sudah disampaikan ya. Jadi mohon nanti Pak Camat, Pak Lurah ikut dalam grup WA yang ada disediakan sehingga kita bisa memantau lansia yang ada di lingkungan masing-masing. Alhamdulillah sudah difasilitasi, mudah-mudahan oleh Poliklinik Geriatri di Gria Puspa ini, mudah-mudahan ini bisa terus ditingkatkan ya. Di samping tetap kita meningkatkan juga layanan posyandu yang ada di masyarakat ya. Ada kurang lebih sekitar 662 posyandu lansia yang ada di Jakarta Timur. Nah ini juga perlu harus kita tingkatkan kembali. Mudah-mudahan nanti juga dari Poliklinik Geriatri Gria Puspa ini bisa punya ada link juga dengan 662 posyandu yang ada di Jakarta Timur, sehingga nanti bisa kita berkolaborasi. Mudah-mudahan untuk peningkatan layanan lansia yang ada di Jakarta Timur benar-benar terpadu dan terprogram, dan pada hakikatnya apa yang kita harapkan bersama sesuai dengan tujuan pembangunan nasional kita untuk meningkatkan usia harapan hidup dan sebagainya, ini bisa kita wujudkan. Bapak yang saya hormati, sekali lagi kami mewakili dari pemerintah Jakarta Timur menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Rumah Sakit Umum Persahabatan atas diresmikannya Poliklinik Geriatri di Gria Puspa pada hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat lebih besar lagi, dan harapan saya mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa terus bekerja sama dan berkolaborasi yang pada hakikatnya semua lansia yang ada di Jakarta Timur bisa terlayani ya. Karena di Jakarta Timur khususnya mudah-mudahan ini menjadi prioritas untuk warga lansia Jakarta Timur. Karena kita ketahui yang paling terasa sekali bagaimana lansia-lansia dari golongan menengah ke bawah ya, yang memang terus terang menjadi kewajiban kita untuk kita berikan layanan yang semaksimal mungkin ya. Dan kita memang pahami gitu situasi kondisi saat ini, ekonomi dan sebagainya, dengan adanya COVID-19 keterpurukan ekonomi pun terjadi sehingga tingkat ekonomi masyarakat juga semakin menurun. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian juga khususnya bagi Poliklinik Geriatri dari Puspa ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan layanan juga yang terbaik kepada masyarakat, khususnya untuk rujukan-rujukan dari puskesmas dan sebagainya untuk masyarakat lansia yang memang dari segi ekonomi masih kurang beruntung lah, ataupun masih kurang. Sekali lagi itu saja yang dapat kami sampaikan. Selamat atas Poliklinik Geriatri di Puspa ini. Mudah-mudahan sekali lagi pemerintah Jakarta Timur selalu siap mendukung dan bekerja sama untuk kegiatan ke depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya kita akan menyaksikan sambutan Menteri Kesehatan dan sekaligus peresmian inovasi layanan geriatri Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan. Mari kita saksikan. Seperti yang kita ketahui, populasi lansia lebih rentan terkena penyakit serius. Karena semakin berlanjutnya usia, kemampuan tubuh dalam menghadapi penyakit semakin menurun. Sehingga tidak sedikit lansia memiliki lebih dari satu penyakit kronis. Keunikan setiap tubuh lansia dan penyakit kronis yang beragam membuat mereka membutuhkan penanganan yang komprehensif dan khusus. Seiring juga dengan angka harapan hidup di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya, tentu akan diiringi juga dengan peningkatan jumlah penduduk usia geriatri. Untuk ini, dibutuhkan fasilitas kesehatan yang dapat mencukupi kebutuhan layanan kesehatan pada penduduk lansia. Salah satunya adalah dengan mendirikan poliklinik geriatri. Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada pihak Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan yang telah turut serta dalam penyediaan fasilitas kesehatan yang mengakomodir kebutuhan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan merupakan rumah sakit yang mampu menyediakan pelayanan paripurna yang didukung dengan kualitas SDM yang baik. Kami harapkan dengan dibukanya layanan poliklinik geriatri eksekutif di instalasi pelayanan eksekutif Gria Puspa Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan dapat membantu memenuhi permintaan atas pelayanan kesehatan pada masyarakat lanjut usia. Semoga pelaksanaan acara ini dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, layanan poliklinik geriatri eksekutif di instalasi pelayanan eksekutif Gria Puspa Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan secara resmi saya buka. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan berkahnya kepada kita. Terima kasih. Siapa Dokter Anin? Ya, yang pertama kita mempunyai Friendly Home Care. Ini adalah layanan unggulan dari geriatri. Ini memang tidak hanya untuk pasien geriatri, bisa untuk pasien segala usia. Nah, ini nanti koordinasi dengan Gria Puspa satu hari untuk perjanjiannya kalau membutuhkan. Kemudian ada apa lagi, Dok? Ada vaksin lansia. Ya, betul. Vaksin lansia ini sebelumnya kita memang sudah mempunyai polivaksin secara umum, namun untuk lansia ini kita ada 3 vaksin yang sebaiknya diberikan pada lansia. Yang pertama adalah flu 1 tahun sekali, meningitis bisa 2 tahun sekali, ini terutama untuk keperluan umroh dan haji. Kemudian vaksin pneumokokus itu 1 sekali seumur hidup, jadi itu diperlukan untuk lansia menghindari kesakitan dan berakibat kepada kematian. Dan kemudian, itu tersedia di polivaksin kita ya? Iya, betul. Oke. Selanjutnya adalah Friendly Kitchen. Ya. Tadi Dokter Nina juga sudah menyebutkan ya. Betul. Boleh nanti dipesan untuk kita. Ya. Terus kemudian Senior Medical Check-up. Ya, ini ada Senior Medical Check-up. Jadi di sini ada 4 paket layanan medical check-up untuk lansia, yaitu Silver, kemudian Gold, kemudian Platinum pria dan wanita. Di situ nanti kita akan menilai secara keseluruhan kebugaran fisik dari lansia. Jadi keperluannya begini, Dok. Kadang saya mendapati pasien di IGD kondisinya tidak baik. Nah, ketika tertanya sebelumnya ada riwayat sakit apa? Sebelumnya tidak ada sakit apa-apa, dokter, biasanya sehat. Nah, dengan layanan ini ya, Dok ya. Kita bisa melihat di awal ya, sebelum terjadinya sakit, kita sudah bisa mengetahui kondisi kesehatan dari para lansia kita. Ya. Selanjutnya ada Poliklinik Tim Terpadu Geriatri Eksekutif Gria Puspa, ya. Perawat Inap Eksekutif Gria Puspa Ramah Lansia, betul, yang sudah tadi ditayangkan. Kemudian betul. Poliklinik Reguler Tim Terpadu Geriatri
rawat inap reguler ramah lansia dan juga akupunktur lansia. Ya, betul. Lansia ini adalah kondisi yang cadangan fisiologisnya mau tidak mau harus berkurang ya Bapak Ibu. Jadi diperlukan sekali penanganan secara spesial dan khusus dan secara komprehensif. Jadi tidak semua obat dari dokter spesialis atau dokter yang menangani pasien itu masuk. Jadi perlu dievaluasi apa yang perlu masuk dan apa yang tidak. Jadi misalnya tadi obatnya mungkin jangan kaget kalau masuk polilansia. Obatnya tadi 15 tiba-tiba jadi 3 atau 4 karena kita akan mempertimbangkan mana yang baik untuk masuk, mana yang tidak. Itu kita nilai dulu, namanya ada assessment geriatrik secara komprehensif. Ada 8 aspek dari lansia yang akan kita nilai secara komprehensif begitu. Iya, jadi jangan ragu-ragu untuk menikmati layanan inovasi geriatri di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan. Betul sekali. Iya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan tour, ya, tour secara virtual. Betul. Namanya virtual tour layanan geriatri Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan. Ya, kita jalan-jalan dulu Iya, ya Bapak jalan-jalan. Ibu. Kita Mohon lihat, yuk. disaksikan, silakan. Silakan. Pemeriksaan kesehatan secara teratur dapat menghindarkan lansia dari penyakit yang dapat dideteksi dan ditata laksana lebih awal. Kebugaran lansia sangat mempengaruhi kualitas hidup. Lansia yang memeriksakan kesehatannya akan dievaluasi oleh tim terpadu geriatri dari mulai fisik, mental, kognitif, status nutrisi, kesehatan organ dalam disertai dengan pengecekan laborat yang disesuaikan dengan paket yang diambil. Ada 4 paket pilihan untuk senior medical check-up, yakni senior medical check-up basic, paket senior medical check-up silver, paket senior medical check-up gold, dan paket senior medical check-up platinum. Lansia sehat dan bugar tentu adalah lansia yang menjaga kesehatannya. Salah satu upaya menjaga kesehatan berawal dari makanan. Apa yang dimakan sangat menentukan kebugaran pada lansia. Pusat Respirasi Nasional Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan membuka layanan baru yakni Friendly Kitchen yang dikelola oleh instalasi gizi di bawah pemantauan dari spesialis gizi klinik. Menu-menu yang disajikan sudah sesuai dengan kebutuhan lansia untuk menjaga kebugaran dan menghindarkan lansia dari sakit berat. Pelayanan Friendly Kitchen ini akan menyediakan makanan jadi bagi pasien pasca rawat, menunggu pasien dan karyawan rumah sakit serta masyarakat sekitar yang membutuhkan. Akan diluncurkan bersamaan dengan perayaan Hari Lansia pada tanggal 7 Juni 2022. Oleh karena itu, Friendly Kitchen mengawali pelayanan makanan jadi ini bagi para lansia. Makanan yang ditawarkan akan disesuaikan dengan kebutuhan gizi bagi lansia di mana jumlah kalori akan berkisar 1.800 hingga 2.000 kalori. Makanan tinggi protein sebesar 1,2 gram per kilogram berat badan, rendah lemak dengan mengutamakan penggunaan lemak sehat, rendah garam, rendah gula dan tanpa pemakaian MSG. Makanan dimasak dan disiapkan dengan baik di dapur kami dengan menggunakan bahan-bahan terbaik. Kebutuhan akan pelayanan kesehatan semakin meningkat di era pandemi, terutama pada kelompok lansia dengan keterbatasan fisik maupun dengan ketergantungan baik ringan, sedang, berat ataupun total. Pusat Respirasi Nasional Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan menawarkan layanan home care untuk semua umur, terutama lansia, agar tetap dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan optimal, sehingga kebutuhan medis pada pasien tetap terpenuhi meskipun dari rumah. Friendly Home Care dilengkapi dengan 1 mobil home care, beserta tim home care dengan alat yang dibutuhkan dalam menangani pasien. Untuk mengakses layanan ini, Anda dapat melakukan pemesanan sebelumnya pada pendaftaran Gria Puspa.
Kemudian, pasien atau keluarga dapat mengisi formulir atau link yang akan diberikan oleh petugas pendaftaran sehingga dapat diperkirakan apa saja kebutuhan home care pada pasien. Lanjut usia merupakan kelompok yang rentan dengan infeksi mikroba. Tujuan vaksin sendiri adalah mengenalkan tubuh terhadap agen bakteri atau virus, baik dalam bentuk masih hidup, sudah dilemahkan, maupun dalam bentuk toksinnya. Harapan dari vaksin ini adalah bila tubuh sudah terpapar sebelumnya, maka bila agen mikroba ini menyerang, lansia sudah punya kekebalan tubuh melawan mikroba tersebut. Harapannya tidak jatuh dalam kondisi kesakitan yang lebih berat, karena kan imunitas lansia dan cadangan fisiologinya yang sudah mulai menurun. Sangat penting di era pandemi ini, lansia divaksin selain vaksinasi COVID-19. Banyak mikroba yang berbahaya yang bila menyerang lansia saat kondisi tidak bugar menyebabkan angka rawat inap menjadi tinggi dengan kematian menjadi meningkat. Pusat Respirasi Nasional Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan telah mempunyai polivaksin yang menyediakan vaksin meningitis untuk 2 tahun sekali, pneumokokus untuk seumur hidup, dan vaksin flu 1 tahun sekali yang dapat diberikan untuk lansia yang dapat melindungi lansia dari kesakitan yang dapat mengakibatkan kematian. Layanan ini sangat membantu lansia yang akrab dengan masalah nyeri, depresi, insomnia, Alzheimer, inteks sulit, konstipasi, inkontinensi urin, gangguan keseimbangan, serta gangguan pernafasan kronik seperti asma dan PPOK. Dalam memberikan terapi obat-obatan pada lansia, pengobatan sebaiknya diberikan atas indikasi yang sangat diperlukan. Karena cadangan fisiologis pada lansia sudah menurun, sehingga penggunaan obat-obatan menjadi keseharian lansia sebaiknya dibatasi. Akupuntur dapat menjadi pilihan yang tepat dalam mengatasi masalah pada lansia yang sudah kebanyakan meminum obat, atau yang sudah mempunyai komplikasi dari berbagai penyakit maupun lansia yang tidak mau selalu bergantung pada obat-obatan. Mengusung pelayanan ramah lansia, pasien dengan usia lebih dari 60 tahun yang akan dilakukan screening terlebih dahulu oleh perawat poliklinik Gria Puspa. Bila dari hasil screening tersebut pasien masuk menjadi kandidat pasien geriatri, maka disarankan untuk rawat bersama dengan tim terpadu geriatri dan akan memperoleh asesmen lengkap mengenai kondisi pasien, baik fisik, nutrisi, psikis, dan kognitif. Bila didapatkan gangguan, maka pasien akan dikonsulkan kepada dokter spesialis yang berkaitan dengan masalah yang ditemukan dari asesmen lengkap. Kemudian akan dilakukan di tata laksana lebih lanjut, sehingga lansia tersebut lebih terjaga kualitas kesehatannya dan kualitas hidupnya. Instalasi pelayanan eksekutif Gria Puspa mengusung konsep ramah lansia pada kamar rawat inap akut eksekutif, dilengkapi dengan tenaga keperawatan yang mumpuni dan ruangan rawat inap dengan memperhatikan standar keselamatan pasien disertai dengan pemenuhan kebutuhan lansia dirawat inap. Dilengkapi dengan tenaga keperawatan yang mumpuni dan ruangan rawat inap dengan memperhatikan standar keselamatan pasien disertai dengan pemenuhan kebutuhan lansia dirawat inap. Hal ini dilakukan agar lansia yang mengalami sakit akut menjadi lebih dimudahkan untuk mandiri ketika akan dipulangkan. Layanan di poliklinik reguler di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan mengedepankan layanan one-stop service dari mulai pendaftaran dengan loket khusus lansia. Pelayanan tim terpadu geriatri terdiri dari penyakit dalam, saraf, gizi klinik, rehabilitasi medik, paru, jantung, ortopedi. Layanan di poliklinik instalasi rawat jalan ini buka setiap hari Rabu. Mengusung konsep ramah lansia pada kamar rawat inap kelas 1 dan 2 Gedung Wijaya Kusuma, dilengkapi ruangan rawat inap dengan memperhatikan standar keselamatan pasien dengan tenaga keperawatan yang terlatih.
kita sudah selesai turnya. Ya, tour guide-nya adalah kami berdua. Iya. Kita udah jalan-jalan ya Bapak Ibu. Iya, nanti berikutnya kita bisa melakukan tur sendiri dengan mengunjungi layanan-layanan geriatri di Rumah Sakit Persahabatan. Iya, betul sekali dokter. Nah, selanjutnya apa nih Dokter Anin? Iya, acara selanjutnya adalah pemberian cenderamata secara simbolik. Yang pertama kepada Bapak Wali Kota Jakarta Timur atau perwakilan. Yang kedua kepada Bapak Lurah Malakasari. Yang ketiga kepada siapa dok? Purna Bakti atau Pensiun Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan yang diwakili oleh Ibu Zaifarti. Dan yang keempat adalah pasien klinik geriatri yang akan diwakili oleh Ibu Sri Widayatini. Ya, yang akan menyerahkan yang pertama adalah Bapak Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan. Yang kedua adalah Ibu Dirmet kita Dr. Nina Kemalasari. Yang ketiga adalah Direktur kita Perencanaan dan Operasional Bapak Dr. Yuda. Kemudian yang keempat adalah Dr. Foni sebagai ketua acara hari ini. Iya. Kepada beliau kami persilakan. Kepada para penerima cenderamata kami persilakan untuk maju ke depan. Demikian juga dengan Bapak Dirut, Ibu Dirmet, Bapak Dirop dan juga Dr. Foni. Ya, kami persilahkan yang bertugas. Yang bertugas adalah para Duta Persahabatan kita tahun 2021-2022. Ya. Nanti siapa yang akan menyusul menjadi Duta Persahabatan 2022? Ya, siapakah dia? Silakan vote sekarang. Ya, kita berikan tepuk tangan dan juga boleh foto bersama. Terima kasih. Selanjutnya pemberian cenderamata kepada Bapak Lurah Malakasari, betul. Mewakili para lurah yang sudah mengisi hasil survei kebutuhan layanan lansia di wilayah Jakarta Timur. Betul, kepada Bapak Rusli Abidin SE MSI dan Dr. Nina Kemalasari sebagai Dirmet kita. Berikutnya adalah pemberian cenderamata kepada Purna Bakti Pensiun Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan yang diwakili oleh Ibu Zaifarti dan diberikan oleh Direktur Perencanaan dan Operasional Dr. Yuda Tristanto, betul. Kemudian yang keempat. Iya. Iya. Nah, ya, sebagai wujud penghargaan kepada para Purna Bakti. Ya, beliau ini yang dulu pernah mendahului kita bertugas di RSP ya dok ya. Jasa-jasa beliau ya. Selanjutnya pemberian cenderamata kepada pasien klinik geriatri yang diwakili oleh Ibu Sri Widayatini dan diberikan oleh Dr. Foni sebagai ketua acara hari ini. Ya. Ya, kami undang semua untuk tetap di tempat untuk foto bersama. Ya, Dr. Foni tetap di tempat untuk foto bersama. Dr. Foni, monggo tetap di tempat. Boleh merapat. Ya. Iya. Ya, terima kasih. Kami undang untuk kembali ke tempat. Selanjutnya ada acara yang tidak kalah menarik. Betul sekali. Bahkan acara yang mungkin ditunggu-tunggu. Kita sudah melihat di depan itu ada kumpulan bambu-bambu yang sudah diolah menjadi bentuk angklung. Iya, betul. Terus kemudian ada bunyi-bunyian dari sebelah kanan atau kiri yang mulai agak rusuh nih, enggak ya? Ayo teman-teman tim angklung. Dan kayaknya Dokter Anilita juga sudah mulai agak gelisah karena Dokter Anilita juga bergabung dalam tim angklung. Betul. Dan saat ini kita akan menyaksikan persembahan Angklung Lansia Sehat Indonesia Kuat bersama karyawan Purna Bakti dan pasien geriatri serta tim angklung Rumah Sakit Umum Pusat
persahabatan. Betul, Dok, saya izin live sebentar ya, Dok Silakan, ya. Dokter. Terima kasih banyak. Ya. Ya, kepada persembahan angklung. Ya, biasa ya kalau udah mulai sibuk jadi rame. Kepada persembahan angklung Lansia Sehat Indonesia Kuat, kami persilahkan. Mari kita saksikan bersama-sama dan menikmati alunan lagu dan suara dari para juara-juara Indonesian Idol, bukan, Persahabatan Idol 2021 dan seterusnya. Ya, silakan. Ayo mama, jangan mama beta. Dia cuma pegang beta. Ayo mama, mama jangan marah beta. Lah orang muda punya biasa. Ayam hitam, telurnya putih, mencari makan di pinggir kali. Sinyo hitam, giginya putih, kalau ketawa manis sekali. Ayo mama, mama jangan marah beta. Dia cuma pegang beta. Ayo mama, mama jangan marah beta. Lah orang muda punya biasa. Laju-laju, perahu laju, lajulah sampai ke Surabaya. Meski lupa kain dan baju, so jangan lupa kepada saya. Ayo mama, mama jangan marah beta. Dia cuma pegang beta. Ayo mama, mama jangan marah beta. Lah orang muda punya biasa. Lah orang muda punya biasa.
seluruh Indonesia mau tetap berdaya guna bagi diri dan keluarga, tingkatkan hubungan sosial di dalam masyarakat, bertakwa kepada Tuhan yang melimpahkan rahmat. Periksa kesehatan, mencegah penyakit datang, dan kembangkan hobi sesuai kemampuan. Badan sehat, jiwa kuat, sambut masa yang akan datang. Mutu hidup pun meningkat, masa tua bahagia. Kami para usia lanjut seluruh Indonesia selalu tetap berdaya guna bagi diri dan keluarga, tingkatkan hubungan sosial di dalam masyarakat, bertakwa kepada Tuhan yang melimpahkan rahmat. Periksa kesehatan, mencegah penyakit datang, dan kembangkan hobi sesuai kemampuan. Badan sehat, jiwa kuat, sambut masa yang akan datang. Mutu hidup pun meningkat, masa tua bahagia. Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi sembahyang untuk anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua tetap diperlukan. Banting tulang sudah sejak remaja. Meski hujan, meski panas, tidak masalah. Siapa bilang lansia hanya meminta?
Jangan percaya orang punya cerita. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Banting tulang sudah sejak remaja. Meski hujan, meski panas, tidak masalah. Siapa bilang lansia hanya meminta? Jangan percaya orang punya cerita. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Tapi lansia tetap semangat di hari tua. A dream, a song to sing, to help me cope with anything. If you see a wonder of a fairy tale, you can take the future, even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels, when I know the time is right for me, I cross the stream. I have a dream. I have a dream. How to see, to help me grow. My destination, make this world a while, cruising through the darkness, still another mile. I believe in angels,
something good in everything I see. I believe in angels. When I know the time is right for me, I'll cross the tree. I have a dream. Iya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada Angklung Lansia Sehat Indonesia Kuat bersama karyawan Purnabakti, pasien geriatri dan tim Angklung Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan. Luar biasa. Pasti latihannya sudah bertahun-tahun ya. Sehari rasanya bertahun-tahun. Oh 5 tahun ya, baru 5 tahun loh, luar biasa. Konsisten dalam berlatih. Ya, luar biasa ya semangatnya. Kalau saya sih angklung tidak menjadi alat musik utama. Iya. Kita lihat ya, para lansia, pasien geriatri, ada Prof. Anwar, ada Dr. Mardi, Ibu Nyoman, itu ya, lansia-lansia yang luar biasa, yang masih energik, masih penuh semangat ya, dan masih mau terus belajar. Ya, ini menjadi contoh buat kita, agar kita juga terus belajar, terus berlatih, dan terus bersemangat. Ya, sehingga namanya lansia hanya nama, tapi sebenarnya semangatnya semangat muda gitu ya. Begitu kan Pak Ubu? Pak Ubu ngaku-ngaku aja, kalau enggak awas. Iya. Iya. Oh, partner saya sudah kembali, itu Dr. Anindita Iya, yang maaf juga ya, Dok, tadi menjadi tim ditinggalkan sebentar. angklung. Iya. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke penghujung acara kita pada pagi siang hari ini. Kita akan membaca doa, dan setelah kita membaca doa, kami undang direksi bersama para lurah, Betul. camat, dan juga Para direksi dan para lurah pejabat-pejabat dan untuk pejabat. bisa berfoto bersama di depan. Nanti kami atur untuk giliran fotonya. Tapi Betul. kita akan masuk dalam pembacaan doa. Kami undang Bapak Puji Raharja Santosa, Sarjana Keperawatan Nurse, Master Keperawatan, Spesialis Keperawatan Medik Bedah, untuk bisa membaca doa penutup kita. Iya, Waktu dan kepada tempat kami beliau. persilakan. Kita harapkan hadirin untuk tenang, duduk, kita ambil posisi hikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Wali Kota ataupun yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Direktur Utama Rumah Sakit Umum Persahabatan. Yang saya hormati Bapak Ibu jajaran Direksi Rumah Sakit Umum Persahabatan dan para tamu undangan yang saya banggakan. Perkenankanlah pada pagi hari ini kita berdoa untuk menutup acara pada kegiatan siang hari ini. Marilah kita sejenak menundukkan kepala, mengangkat kedua tangan dengan pikiran yang bersih, hati yang ikhlas, hati yang tawadu, dan dengan jiwa kita sepenuhnya kita serahkan kepada Zat Agung untuk berdoa.
Untuk Bapak Ibu yang beragama non-muslim, saya persilahkan untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya. Bagi yang beragama Islam, insya Allah akan kami pandu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahi amantu billah, bismillahi tawajjahtu lillah, bismillahi iktasamtu billah, bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengasih, yang kasih-Nya adalah penyangga setiap lapisan bumi dan pelindung segenap susunan langit. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengampun, yang ampunannya jauh melebihi luasnya segenap samudra, yang selalu siap menyambut dan menerima setiap permohonan ampunan hambanya. Ya Allah, ya Rabb, pada hari ini Selasa tanggal 7 Juni 2022, kami memohon kepadamu ya Rabb, dengan diresmikannya layanan unggulan geriatrik Rumah Sakit Umum Persahabatan, kami mohon kepadamu ya Rabb, berikanlah kami mampu memberikan kontribusi yang terbaik dalam upaya mewujudkan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat pada umumnya dan lansia pada khususnya di wilayah Jakarta Timur dan sekitarnya, menuju lansia kuat, Indonesia kuat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma firli wali walidayya warhamhumma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli wali walidayya warhamhumma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kami kekuatan untuk selalu istiqomah dalam memberikan pelayanan ini yang terbaik, dalam memberikan pengabdian tanpa batas untuk orang-orang yang kami sayangi, untuk kakak-kakak kami, guru-guru kami, orang tua kami, nenek-nenek kami, sesepuh kami, sebagai balas budi kami, sehingga di sisa usianya selalu mendapatkan tempat kebahagiaan, kesejahteraan yang selalu menyejukkan hati. Dan luruskanlah niat kami ya Rabb, jadikanlah pelayanan ini sebagai satu bentuk amalan unggulan untuk mendekatkan diri kepadamu. Tanpa keberkahan-Mu ya Rabb, niscaya apa yang kami cita-citakan, apa yang kami lakukan takkan mampu memberikan manfaat sedikit pun bagi kami, keluarga kami, rumah sakit kami, bangsa kami. Takkan mampu memberikan manfaat sedikit pun di kehidupan dunia, apalagi di akhirat kelak. Allahumma fir warham wa'fu wa takarum wa tajawaz amma ta'allamu ma la na'lamu innaka antallahul a'yul akhram. Ya Allah, tanpa campur tangan-Mu mustahil semua cita-cita ini dan keinginan kami akan terjadi. Oleh karenanya ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami, satukanlah jiwa dan rumah sakit kami, mudahkanlah kami dalam mengabdi, karuniailah kami rahmat untuk mencapai cita-cita kami, jauhkanlah dari kami hal-hal yang tidak Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ya aziz ya ghafar. Ya Allah, terimalah tobat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat. Hanya Engkau semata ya Allah yang kami harap. Semoga kiranya doa-doa kami membawa keberkahan dan semoga
Engkau selalu menjaga kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadikanlah rumah sakit persahabatan yang bermartabat, diminati, dibanggakan oleh semua masyarakat Indonesia dengan penuh keberkahan, baik dalam urusan dunia maupun urusan di akhirat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Puji untuk pembacaan doa. Selanjutnya kita akan ada acara foto bersama. Kami mengundang Direktur Utama dan jajaran direksi dan Bapak Wali Kota Jakarta Timur atau yang mewakili untuk berfoto di sesi yang pertama. Oke. Untuk bantuannya mohon Ya. diambil mic-mic-nya agar tidak jatuh. Ya, Bapak Wali Kota bersama staf dari Wali Kota Jakarta Timur. Silakan. Ya. Ya. Jadi untuk sesi yang pertama kami undang Direktur Utama dan jajaran direksi bersama Bapak Wali Kota dan staf Wali Kota Jakarta Timur. Nanti untuk sesi yang kedua kami mengundang Bapak Camat dan juga Lurah bersama Bapak Wali Kota dan staf dan juga direksi. Ya. Secis, ya. Keju, Buncis. Iya. Selanjutnya kami undang untuk Lurah dan Camat. Bapak Lurah Bapak dan Camat, Camat, Bapak dan Ibu. Ibu, Kita silakan berfoto bersama. bersama jajaran direksi dan juga dari Wali Kota. Ya, untuk posisi depan tetap tidak berubah. Betul. Ya. Mungkin Iya. Supaya tetap terlihat. Ya, posisi. Ya, mohon dibantu untuk pengarah gaya dan posisi berdiri. ya, mohon agar dibantu posisi yang terbaik untuk foto. Iya. Silakan mungkin Bapak Lurah atau Bapak Camat, Ibu Camat yang atau Ibu Lurah di depan, agak ke depan sedikit itu masih ada posisi kosong. Ya. Ya. Ya, Bapak yang di belakang boleh? Ya. Pernah bakti aja. Udah. Sama panitia. Iya, secis, keju, Iya, buncis. semangat.
Gerakan Cheese, kacang bebas, buncis. silakan. Ya. Wah, luar biasa. Oke, terima kasih Bapak Lurah, Ibu Camat, dan kami mohon direksi, Bapak Direktur Utama, kemudian Iya. beserta jajarannya tetap Direktur di tempat. Utama dan juga jajaran direksi tetap di tempat. Kami Iya. undang para Purna Bakti, Prof. Anwar Yusuf, Iya. Dr. Mardi, Ibu Nyoman, dan Iya. semuanya boleh Boleh kembali ke tempat untuk yang Ya. sudah berfoto, Bapak dan Ibu Lurah. dan juga para Purna Bakti kami persilahkan untuk berfoto bersama jajaran direksi Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan. Ya, Seragamnya oke. wah luar biasa, seragamnya menarik sekali ya Dok Iya. ya. Sangat cerah Keren. ceria, sehat, bahagia, insya Iya. Allah, amin. Iya, kepada panitia mohon bantuannya untuk bisa mendapatkan nomor telepon Bapak atau Ibu Lurah dari wilayah Jakarta Timur. Iya. Sehingga kita mempunyai jejaring. Mohon izin Bapak dan Ibu Lurah. Ya, mohon Bapak Ibu Lurah bisa memberikan nomor telepon di meja depan panitia. Iya. Terima kasih. Ya. Ya, posisi. Ya, setelah ini akan kita undang untuk berfoto bersama direksi, yaitu para pasien geriatri dulu, terus baru nanti terakhir adalah para panitia. Ya, panitia beserta tim terpadu geriatri bila ada yang hadir di sini boleh bergabung untuk berfoto bersama. Iya, terima kasih. Terima Ya, kasih. selanjutnya Ibu, Bapak. kami undang para pasien. Para pasien geriatri. Nah, Ya, silakan Ya, maju ke ini depan. adalah- Hati-hati jalannya, Ya, Ibu para Sri. pasien geriatri, yuk. Selamat datang, silakan. Hati-hati jalannya. foto bersama direksi dan para pasien geriatri. Pasien klinik ya. Duduk nggak apa-apa Ibu, jangan naik ke atas. Nggak apa-apa. Ya, di depan saja, di depan. Di depan, ya. Mohon izin untuk jajaran direksi, Pak Dirut dan Pak Direksi untuk berfoto bersama dengan pelanggan-pelanggan kita Terima kasih. di klinik geriatri. Ya, Oh iya, bagi tim terpadu geriatri yang hadir di sini, mohon untuk bisa merapat ke depan untuk bisa Sekaligus berfoto ya. bersama. Iya, sekaligus. Sekarang berfoto bersama. yuk. Sekaligus dengan tim terpadu geriatri. Ya, para Ya, pasien. beserta panitia, beserta Ya, panitia. semua. Panitia kita dimohon ke depan sekalian untuk kita berfoto bersama. Mungkin termasuk media ya. Iya, Ya. termasuk awak media Dok, betul. Ya, kami undang juga media, para awak media untuk Para awak bisa media. bersama-sama berfoto bersama Direksi Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan. Betul, silahkan maju ke depan, menempatkan posisi untuk berfoto bersama. Ya. Yuk mari para tim geriatri, geriatri yang para hadir di media, pasien geriatri, kami persilahkan untuk maju ke depan berfoto bersama jajaran Prof. direksi Anwar Rumah Sakit Yusuf, Umum monggo Pusat Prof, sekalian foto juga Persahabatan. Prof, silahkan Prof. Belum ada fotonya tadi Prof, monggo Prof ya. Kita termasuk Lagi, Prof, lagi, panitia Prof. Terima kasih Prof. Yuk mari para awak media kami persilahkan untuk Ayo teman-teman. yuk sekaligus Bang Ipan. Bang Ipan, Bang Rio. Bang Rio, Bang Ipan. Merapat dulu. ya. Panitia bisa maju ke depan. Panitia merapat. boleh sekalian panitia. Panitia biar sekalian langsung satu. Yuk panitia. Ibu Dirkiu Bang Kodir. boleh maju ke depan untuk berfoto bersama. Ya panitia mari kami undang panitia untuk bisa bersama-sama berfoto di depan bersama pasien, kemudian Bersama jajaran tim direksi, duta persahabatan. duta Ayo kiri kita kanan berfoto depan bersama. belakang. Iya.
Tadi Duta minta difoto, yuk. Ya, mana duta-duta kita ya? Yang mana ini ya? Wah, Ya. ini dia cantik dan ganteng-ganteng ya. Bang Amin. Oh, penyanyi juga boleh sekalian. Baru nanti terakhir berfoto bersama awak media sekaligus menuju ke doorstop. Penyanyi silakan penyanyi, penyenyong. Mari para penyenyong, penyanyi-penyanyi untuk berfoto bersama. Penyanyi saya hitung untuk maju ke depan. Ada 3 orang. Silakan. Yuk. Iya penyanyi, Dokter Bowo juga sebagai Iya, MC. nanti saya Silakan akan- dokter. Waduh, ini nanti ketinggalan gak ada fotonya ini. Wah, luar biasa ini partner saya hari ini. Waduh, Yuk. harus ada ini fotonya ini. Ya, masih ada yang kurang? Mari para panitia. Ayo Tim panitia terpadu segera geriatri. merapat ke depan. Rio Manik. Ya, Ibu Nyoman, para tim angklung yang sudah pentas tadi boleh maju ke depan. siap. Ipan. Tolong jangan duduk situ. Ya, nanti habis ini kita undang media untuk bersama-sama berfoto. Posisi buncis. Lansia love mungkin. Sudah? Oh, gaya bebas. Gaya bebas. Oke, bye-bye. Sebebas-bebasnya. Iya, selanjutnya kami undang para awak media untuk bersama-sama berfoto Ya, di awak depan media, bersama dipersilakan jajaran merapat ke depan direksi. untuk berfoto bersama direksi RSUP Persahabatan. Media pulang. Terima Yuk, mari kasih para awak kehadirannya media. sudah datang hari ini. Mana, Prof? Ya, Prof. Ya, silakan untuk menempatkan diri, berfoto bersama. Ya. Yuk, mari. Para awak media silakan berfoto bersama direksi Rumah Sakit Umum Terima Pusat kasih untuk Persahabatan. kehadirannya, silakan berfoto bersama. Nggih, terima kasih. Iya. Iya, posisi. Aku nyempil gak apa-apa, Dok? Ya, Media El Sinta Media boleh merapat El ke Sinta. depan. yuk. Ya. Satu, dua, lansia. Yuk, masih ada yang kurang awak media? Ayo, Awak biar media lebih lengkap. merapat, kita foto bersama. Iya, Ayo silakan Mas. Monggo, Bapak dan monggo. Ibu awak media. Dokter Bo, mau foto lagi? Pemeriksaan kesehatan secara teratur dapat menghindarkan lansia dari penyakit yang dapat dideteksi dan ditata laksana lebih awal. Kebugaran lansia sangat mempengaruhi kualitas hidup.
Lansia yang memeriksakan kesehatannya akan dievaluasi oleh tim terpadu geriatri dari mulai fisik, mental, kognitif, status nutrisi, kesehatan organ dalam disertai dengan pengecekan laborat yang disesuaikan dengan paket yang diambil. Ada 4 paket pilihan untuk senior medical check-up, yakni paket senior medical check-up basic, paket senior medical check-up silver, paket senior medical check-up gold, dan paket senior medical check-up platinum. Lansia sehat dan bugar tentu adalah lansia yang menjaga kesehatannya. Salah satu upaya menjaga kesehatan berawal dari makanan. Apa yang dimakan sangat menentukan kebugaran pada lansia. Pusat Respirasi Nasional Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan membuka layanan baru yakni Friendly Kitchen yang dikelola oleh instalasi gizi di bawah pemantauan dari spesialis gizi klinik. Menu-menu yang disajikan sudah sesuai dengan kebutuhan lansia untuk menjaga kebugaran dan menghindarkan lansia dari sakit berat. Pelayanan Friendly Kitchen ini akan menyediakan makanan jadi bagi pasien pasca rawat, penunggu pasien dan karyawan rumah sakit, serta masyarakat sekitar yang membutuhkan. Akan diluncurkan bersamaan dengan perayaan Hari Lansia pada tanggal 7 Juni 2022. Oleh karena itu, Friendly Kitchen mengawali pelayanan makanan jadi ini bagi para lansia. Makanan yang ditawarkan akan disesuaikan dengan kebutuhan gizi bagi lansia di mana jumlah kalori akan berkisar 1.800 hingga 2.000 kalori. Makanan tinggi protein sebesar 1,2 gram per kilogram berat badan, rendah lemak dengan mengutamakan penggunaan lemak sehat, rendah garam, rendah gula dan tanpa pemakaian MSG. Makanan dimasak dan disiapkan dengan baik di dapur kami dengan menggunakan bahan-bahan terbaik. Kebutuhan akan pelayanan kesehatan semakin meningkat di era pandemi, terutama pada kelompok lansia dengan keterbatasan fisik maupun dengan ketergantungan baik ringan, sedang, berat ataupun total. Pusat Respirasi Nasional Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan menawarkan layanan home care untuk semua umur, terutama lansia, agar tetap dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan optimal. Sehingga kebutuhan medis pada pasien tetap terpenuhi meskipun dari rumah. Friendly Home Care dilengkapi dengan 1 mobil home care, beserta tim home care dengan alat yang dibutuhkan dalam menangani pasien. Untuk mengakses layanan ini, Anda dapat melakukan pemesanan sebelumnya pada pendaftaran Gria Puspa. Kemudian, pasien atau keluarga dapat mengisi formulir atau link yang akan diberikan oleh petugas pendaftaran sehingga dapat diperkirakan apa saja kebutuhan home care pada pasien. Lanjut usia merupakan kelompok yang rentan dengan infeksi mikroba. Tujuan vaksin sendiri adalah mengenalkan tubuh terhadap agen bakteri atau virus, baik dalam bentuk masih hidup, sudah dilemahkan, ataupun dalam bentuk toksinnya. Harapan dari vaksin ini adalah bila tubuh sudah terpapar sebelumnya, maka bila agen mikroba ini menyerang, lansia sudah punya kekebalan tubuh melawan mikroba tersebut. Harapannya tidak jatuh dalam kondisi kesakitan yang lebih berat, dikarenakan imunitas lansia dan cadangan fisiologinya yang sudah mulai menurun. Sangat penting di era pandemi ini, lansia divaksin selain vaksinasi COVID-19. Banyak mikroba yang berbahaya yang bila menyerang lansia saat kondisi tidak bugar menyebabkan angka rawat inap menjadi tinggi dengan kematian menjadi meningkat. Pusat Respirasi Nasional Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan telah mempunyai polivaksin yang menyediakan vaksin meningitis untuk 2 tahun sekali, pneumokokus untuk seumur hidup, dan vaksin flu 1 tahun sekali yang dapat diberikan untuk lansia yang dapat melindungi lansia dari kesakitan yang dapat mengakibatkan kematian. Layanan ini sangat membantu lansia yang akrab dengan masalah nyeri, depresi, insomnia, Alzheimer, intake sulit, konstipasi, inkontinensia urin, gangguan keseimbangan, serta gangguan pernafasan kronik seperti asma dan PPOK. Dalam memberikan terapi obat-obatan pada lansia, pengobatan sebaiknya diberikan atas indikasi yang sangat diperlukan, karena cadangan fisiologis pada lansia sudah menurun sehingga penggunaan obat-obatan menjadi keseharian lansia sebaiknya dibatasi.
Akupuntur dapat menjadi pilihan yang tepat dalam mengatasi masalah pada lansia yang sudah kebanyakan meminum obat, atau yang sudah mempunyai komplikasi dari berbagai penyakit maupun lansia yang tidak mau selalu bergantung pada obat-obatan. Mengusung pelayanan ramah lansia, pasien dengan usia lebih dari 60 tahun yang akan dilakukan screening terlebih dahulu oleh perawat Poliklinik Gria Puspa. Bila dari hasil screening tersebut pasien masuk menjadi kandidat pasien geriatri, maka disarankan untuk rawat bersama dengan tim terpadu geriatri dan akan memperoleh asesmen lengkap mengenai kondisi pasien, baik fisik, nutrisi, psikis, dan kognitif. Bila didapatkan gangguan, maka pasien akan dikonsulkan kepada dokter spesialis yang berkaitan dengan masalah yang ditemukan dari asesmen lengkap. Kemudian akan dilakukan di tata laksana lebih lanjut, sehingga lansia tersebut lebih terjaga kualitas kesehatannya dan kualitas hidupnya. Instalasi pelayanan eksekutif Gria Puspa mengusung konsep ramah lansia pada kamar rawat inap akut eksekutif. Dilengkapi dengan tenaga keperawatan yang mumpuni dan ruangan rawat inap dengan memperhatikan standar keselamatan pasien disertai dengan pemenuhan kebutuhan lansia di rawat inap. Dilengkapi dengan tenaga keperawatan yang mumpuni dan ruangan rawat inap dengan memperhatikan standar keselamatan pasien disertai dengan pemenuhan kebutuhan lansia di rawat inap. Hal ini dilakukan agar lansia yang mengalami sakit akut menjadi lebih dimudahkan untuk mandiri ketika akan dipulangkan. Layanan di poliklinik reguler di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan mengedepankan layanan one-stop service dari mulai pendaftaran dengan loket khusus lansia. Pelayanan tim terpadu geriatri terdiri dari penyakit dalam, syaraf, gizi klinik, rehabilitasi medik, paru, jantung, ortopedi. Pelayanan di poliklinik instalasi rawat jalan ini buka setiap hari Rabu. Mengusung konsep ramah lansia pada kamar rawat inap kelas 1 dan 2 Gedung Wijaya Kusuma, dilengkapi ruangan rawat inap dengan memperhatikan standar keselamatan pasien dengan tenaga keperawatan yang terlatih.